Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai etika dalam manajemen pemasaran dan etika dalam e-commerce. Sebelum kami memulai ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada Fadila Nur Ajijah dengan NIM 19 100 236, lalu ada Ferdi Audian Bisono dengan NIM 21101111001, lalu ada Siti Nur Anjani dengan NIM 21101111028, dan yang terakhir ada Yorlin Monica dengan NIM 21101111030. Oke, tolong di next. Tolong di next slide-nya. Oke, terima kasih. Materi pertama ada pengertian e-commerce. Definisi e-commerce atau electronic commerce. E-commerce merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading atau perdagangan. Tolong di next. Nah, dan ini ada perkembangan pesat dalam sistem e-commerce. Yang pertama, proses transaksi menjadi lebih cepat. Yang kedua, menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, mendorong kreativitas penyedia jasa. Yang keempat, biaya operasional lebih murah. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, tolong di next. Ini ada prinsip etika bisnis dalam e-commerce. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip yang dimiliki oleh seorang pengusaha dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan berdasarkan kehendak pribadi yang dianggapnya dapat menguntungkan dan tidak merugikan orang lain pula tentunya. Prinsip yang kedua ada prinsip kejujuran. Dalam berbisnis, kejujuran sangat penting dan sangat diutamakan. Oleh karena itu, ketika kedua belah pihak memutuskan untuk menjalin relasi, maka harus ada kejujuran antar kedua belah pihak selama melangsungkan bisnis. Prinsip selanjutnya ada prinsip. Hal ini menandakan bahwa dalam berbisnis tidak ada pihak pun yang ingin dikecewakan atau dirugikan dalam berbisnis. Tolong di next. Prinsip yang keempat ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini merupakan tujuan utama dalam bisnis, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang ingin didapatkan oleh penjual adalah dengan memiliki banyak konsumen yang mempercayai dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu prinsip terakhir ada prinsip integritas moral. Hal ini bertujuan agar bisnis tersebut dapat dipercaya dan berjaya. Tentu ini kembali lagi kepada pemilik bisnis tersebut. Apakah bisnisnya ingin dikenal dengan baik dan dapat dibanggakan, atau malah sebaliknya? Oke, tolong di next. Jenis-jenis transaksi bisnis dalam e-commerce. Yang pertama ada bisnis to bisnis. Oke, mohon maaf, ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Siti Nur Anjani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Ferdi. Selanjutnya, saya Siti Nur Anjani dengan NIM 2110111028 akan membahas tentang jenis-jenis transaksi bisnis dalam e-commerce.
Yang pertama ada business to business atau B2B. Bisnis jenis ini berlangsung di antara dua pelaku bisnis dengan berkomunikasi menggunakan internet. Bentuk transaksi dari bisnis ini ialah Inter-Organizational System atau IOS. Contohnya ialah transaksi dengan menggunakan jaringan pribadi dengan sistem internet dan komunikasi publik untuk bertukar informasi atau operasi seputar bisnis dengan aman atau tidak biasa atau biasa disebut dengan internet, transfer dana dengan menggunakan media elektronik. Selanjutnya yang kedua ada business to consumer atau B2C. Jenis transaksi ini ialah individu membeli barang secara eceran yang dapat dilakukan dengan media internet. Contohnya ialah seorang konsumen yang membeli barang di toko online. Selanjutnya yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C, transaksi bisnis di antara dua individu, di mana individu yang satu menawarkan barang atau jasa, dan individu lainnya menggunakan atau membeli jasa atau barang yang ditawarkan. Contohnya ialah seorang individu yang menawarkan jasa atau barang yang dijualnya melalui media sosial. Lalu individu lainnya membayar barang atau jasa yang sudah diberikan. Selanjutnya yang keempat yaitu consumer to business atau C2B. Nah, transaksi antara individu yang menawarkan produk atau jasa kepada suatu organisasi. Di sini yang menjadi pihak pembeli ialah organisasi. Contohnya ialah perusahaan yang menggunakan jasa freelance untuk menulis sebuah konten untuk perusahaan tersebut, lalu perusahaan tersebut membayar atas jasa yang sudah diberikan kepada freelance itu. Nah, terus yang kelima itu ada non-business electronic commerce atau yaitu jenis kegiatan non-bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan, dan lain-lain. Contohnya adalah website Kemendikbud atau Bappenas, kemudian MUI, dan masih banyak lagi. Slide selanjutnya. Nah, kemudian ada pembahasan tentang permasalahan bisnis pada e-commerce. Yang pertama ada pajak atau cyber tax. Nah, masalah perpajakan ini timbul dalam e-commerce sebab tidak dapat mengontrol dan mengendalikan batas negara dalam bertransaksi. Selain itu, sulitnya menentukan pihak siapa yang akan dikenakan pajak, sebab semua dilakukan secara online. Seperti contohnya ialah, jika membeli barang secara online dengan kartu kredit, sang konsumen hanya akan membayar tagihan kartu, dan bisa saja penjual dapat memindahkan lokasi penjualan dengan mudah sesuai dengan negara tujuan barang yang akan dikirim, sehingga tidak dapat dikenakan pajak. Yang kedua ada audit trail. Nah, akan sangat sulit untuk melacak transaksi secara online, sebab internet yang dapat dikontrol dengan mudah dan memungkinkan anonimitas. Nah, selain itu, transaksi yang dilakukan secara online dapat dikatakan bersifat pribadi, sehingga memiliki keamanan yang mungkin pemerintah tidak bisa untuk melacaknya, sebab membutuhkan akses dari pemilik akun tersebut. Nah, jika pemerintah ingin mengetahui pun, maka tidak ada bukti fisik transaksi. Kalaupun dicetak, bisa saja dokumen digital tersebut telah diubah, dihapus, atau digandakan dengan menghilangkan jejak. Selanjutnya yang ketiga ada keamanan dan atau kerahasiaan. Nah, dalam hal ini dibutuhkan kepastian bahwa yang dapat melakukan transaksi dan dapat mengakses data transaksi ialah orang yang berwenang saja. Selain itu, banyak sekali kasus pemalsuan tanda tangan secara digital. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya verifikasi dokumen, sehingga sangat memudahkan bagi orang lain untuk memalsukan tanda tangan dokumen tersebut. Selain itu, masih banyak terjadi transaksi yang tidak sesuai. Dan yang terakhir ialah masalah privacy pada data transaksi yang mungkin saja bisa disebarluaskan kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan.
Selanjutnya yang keempat, belum adanya undang-undang global yang mengatur internet. Hal ini disebabkan oleh banyaknya negara yang dapat mengakses internet, namun dari masing-masing negara memiliki aturan yang berbeda-beda. Seperti ada beberapa negara yang sudah memiliki aturan mengenai kerahasiaan data konsumen, namun di beberapa negara lain tidak menyetujui hal tersebut untuk dapat mengontrol akses internet dari warga negaranya. Nah, sehingga jika terjadi pelanggaran, belum ada hukuman yang berlaku. Jikapun ada hukuman global yang mengatur, sementara negara lain tidak menyetujuinya, maka para pelaku pelanggaran tersebut dapat menghindari hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya. Yang kelima, ada monopoli. Nah, dalam usaha online dapat dibutuhkan suatu sistem untuk melakukan transaksi. Pemasok inilah jika sudah secara tidak langsung ataupun langsung sudah memiliki ketergantungan terhadap pemilik usaha. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan, di mana ketika pemilik usaha mengetahui seluk-beluk supplier tersebut, maka perusahaan tersebut dapat memonopoli pemasok tersebut agar tidak dapat menjual barangnya ke perusahaan lain jika tidak hati-hati. Selanjutnya yang keenam ada privacy. Nah, privacy yang dimaksud di sini ialah data pengguna yang tidak boleh disebarluaskan atau diperjualbelikan. Nah, dengan disebarluaskan data pribadi, maka dapat menyebabkan permasalahan terhadap pemilik data tersebut apabila jatuh ke tangan orang yang tidak tepat dan tidak bertanggung jawab. Maka disinilah perlu adanya hukum yang dapat mengatur mengenai permasalahan penyebaran atau jual beli data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada model hukum perdagangan elektronik atau e-commerce. Nah, UNCITRAL sebagai salah satu komisi internasional di bawah PBB memberikan acuan model hukum dalam transaksi e-commerce. Nah, poin penting dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce diantaranya ialah yang pertama, pengakuan secara yuridis terhadap suatu data messages. Nah, pada pasal 5 dari model hukum ini menyatakan bahwa suatu informasi mempunyai implikasi hukum, validitas, dapat dijalankan meskipun bentuknya berupa data messages. Suatu informasi tidak dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan validitas, serta tidak dapat dijalankan hanya didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam data messages tersebut tidak terdapat hal-hal yang secara umum menimbulkan implikasi hukum, melainkan hanya berisi perintah untuk merujuk pada materi tertentu. Nah, selanjutnya ada pengakuan tanda tangan digital. Pada pasal 7 model hukum ini menyatakan bahwa apabila terdapat peraturan yang membutuhkan tanda tangan seseorang, maka persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh suatu data messages apabila terdapat suatu metode yang dapat mengidentifikasikan seseorang dan dapat memberikan indikasi bahwa informasi yang terdapat dalam suatu data messages tersebut telah disetujui olehnya, dan metode tersebut dapat diandalkan atau dapat digunakan dalam membuat atau mengkomunikasikannya dalam berbagai situasi, termasuk berbagai perjanjian. Selanjutnya adanya pengakuan atau orisinilitas data messages. Salah satu poin terpenting dalam model hukum ini juga menyatakan bahwa apabila terdapat suatu peraturan yang mensyaratkan suatu informasi disampaikan atau diwujudkan dalam bentuk asli atau original. Nah, pernyataan tersebut dapat dipenuhi oleh suatu data messages apabila terdapat jaminan yang dapat diandalkan terhadap keutuhan informasi sejak pertama kali dibuat, dalam bentuk akhirnya sebagai suatu data messages atau bentuk lainnya.
kriteria untuk menentukan kebutuhan apabila informasi tersebut lengkap dan etika bisnis dan e-commerce tidak pernah dimodifikasi, juga terhadap adanya setiap endorsement. Nah, setiap perubahan yang timbul sebagai akibat yang biasa terjadi saat melakukan komunikasi, penyampaian dan penampakannya, dan standar dari keandalannya haruslah diterapkan berdasarkan tujuan penciptaan informasi itu dan dalam hubungannya dengan keadaan yang ada. Pada saat informasi itu perlu ditunjukkan, informasi tersebut dapat ditunjukkan atau diperlihatkan kepada orang yang membutuhkannya. Selanjutnya, yang keempat, ada data messages dapat memenuhi syarat pembuktian hukum. Pasal 9 model hukum ini menyatakan bahwa dalam setiap peristiwa hukum, informasi dalam bentuk messages mempunyai kekuatan dalam pembuktiannya. Keterkaitan pembuktian dari suatu data messages harus didasarkan pada tingkat keandalan kemampuan. Nah, pada saat data messages diciptakan, disimpan atau dikomunikasikan, keandalan tersebut dalam hubungannya dengan kemampuan mempertahankan keutuhan informasi juga dalam hubungannya dengan kemampuan mengidentifikasi originator dan berbagai faktor lain yang relevan. Nah, selanjutnya yang kelima ada pengakuan atas dokumentasi data messages, dalam data messages. Nah, salah satu poin penting dalam model hukum ini menyatakan bahwa apabila terdapat peraturan yang mengharuskan berbagai dokumen, records, atau informasi didokumentasikan atau disimpan, aturan tersebut dapat dipenuhi dengan mendokumentasikan data messages. Untuk itu, aturan-aturan yang terdapat di bawah ini harus dapat dipenuhi. Yang pertama, setiap informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses atau digunakan sebagai referensi. Informasi tersebut tetap dipertahankan dalam format yang sama dengan format pertama pada saat diciptakan, lalu dikirim atau diterima atau dalam suatu format yang sudah dapat dibuktikan keandalannya dalam membuat, mengirim, dan menerima. Setiap informasi, jika ada sebisanya dipertahankan untuk mempermudah identifikasi terhadap asal dan tujuan data messages serta waktu pada saat ia dikirim dan diterima. Selanjutnya, pembahasannya akan dilanjutkan oleh Fadila. Kepada Fadila dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada proses dalam e-commerce. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan perdagangan. Proses yang ada di dalam e-commerce kurang lebih seperti berikut ini. Yang pertama, itu ada pembuatan website untuk produk dan layanan. Lalu yang kedua, pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan di dalam aplikasinya langsung. Terus yang ketiga, ada otomatisasi akun pelanggan secara aman, baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit. Dan yang terakhir, pembayaran yang dilakukan secara langsung atau online dan penanganan transaksi. Next. Berikut ini adalah skema model transaksi yang ada di dalam e-commerce. Skema ini sangat umum ditemukan pada e-commerce yang ada saat ini, seperti yang kita ketahui ada Shopee, Tokopedia, OLX, Bukalapak, dan lain sebagainya. Contohnya di sini yang pertama, konsumen memesan produk melalui e-commerce. Sebelum melakukan pembelian produk, konsumen bisa melakukan pertinjauan beberapa produk yang ditawarkan. Di samping itu, banyak jenis produk yang ditawarkan dengan harga yang bervariatif. Memungkinkan konsumen untuk membandingkan dan mencari produk alternatif. Ya, lalu selanjutnya e-commerce mengkonfirmasi bahwa ada rencana pemesanan barang. Itu masuk ke keranjang pembelian konsumen. Jadi kita kalau misalnya udah lihat barang yang kita mau nih, biasanya kan kita tambahkan dulu ke keranjang untuk nanti selanjutnya akan diproses lebih lanjut gitu. Nah, setelah kita tambahin barang-barang tersebut ke keranjang, kita bisa langsung check out sekaligus nih dan melakukan
kegiatan transfer. Transfer dilakukan pembeli ketika barang sudah dinyatakan siap untuk dibeli. Transfer rekening ditujukan kepada akun bank e-commerce, contohnya ke Tokopedia atau ke ShopeePay atau melalui akun-akun pembayaran lainnya. Selanjutnya, bank mengkonfirmasi transfer oleh pembeli. Lalu, e-commerce memberikan konfirmasi dan perintah untuk segera mengirimkan barang yang dipesan. Nanti jadi adalah langsung notifikasinya ke penjualnya untuk mengirimkan barang yang telah dibayar ini sama pelanggan. Nah, selanjutnya pedagang online melakukan proses pengiriman. Lalu, proses pengiriman barang oleh pihak ekspedisi yang disepakati oleh konsumen maupun oleh penjual. Selanjutnya, barang diserahkan kepada pihak konsumen oleh jasa ekspedisi yang biasa kita tahu kalau misalnya ada abang-abang paket datang ke rumah kita. Selanjutnya, konsumen mengkonfirmasi bahwa produk sudah diterima serta memberikan penilaian atau rating. Lalu, e-commerce meminta bank untuk membuka akses pencairan dana. Jadi kalau misalnya barangnya belum datang dan kita belum mengkonfirmasi kedatangan barang kita, dana kita itu belum dicairkan oleh bank ke e-commerce yang bersangkutan. Ketika barang kita sudah dikonfirmasi datang, baru dananya cair ke e-commerce yang bersangkutan. Dan yang terakhir, bank memberi akses pedagang online untuk bisa mencairkan dananya. Next. Selanjutnya ada Undang-Undang Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Boleh next. Nah, selanjutnya ada manfaat-manfaat e-commerce. Menurut Suyanto, e-commerce memiliki manfaat untuk beberapa pihak, seperti untuk perusahaan, konsumen, dan masyarakat. Yang pertama itu manfaat e-commerce bagi perusahaan. Apa aja sih? Yaitu memperluas pasar sampai nasional dan internasional, meminimalisir biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian informasi dengan menggunakan kertas. Lalu mengurangi biaya persediaan dan pengeluaran dengan meminimalisir rantai pasok dan manajemen tipe pool. Yang keempat, meminimalisir waktu modal dengan penerimaan produk dan jasa. Yang kelima, mendukung upaya pemikiran ulang fundamental dan desain ulang radikal. Yang keenam, meminimalisir biaya komunikasi. Yang ketujuh, lebih cepat untuk mengakses informasi. Boleh next. Lalu selanjutnya ada manfaat e-commerce bagi konsumen itu sendiri. Yang pertama, memungkinkan konsumen untuk belanja atau bertransaksi selama seharian dimanapun dan kapanpun dengan jaringan internet. Karena nggak terbatas ruang dan waktu lah ya, istilahnya kita mau belanja tengah malam juga masih bisa gitu. Nggak kayak kalau misalnya kita belanja di warung atau di supermarket, kan kadang nggak 24 jam ya, ketika kita mau beli malam-malam baru kepikiran mau beli apa, kita nggak bisa datang ke sana kan, ke toko offline gitu. Kalau di e-commerce kita bisa check out kapanpun kita mau gitu, mau tengah malam, mau subuh, mau malam, mau siang. Selanjutnya yang kedua, pelanggan memiliki banyak pilihan. Yang ketiga, mempercepat proses pengiriman. Yang keempat, dalam waktu yang singkat, pelanggan dapat mendapatkan informasi mengenai produk terkait. Selanjutnya, memberikan wadah bagi pelanggan untuk bertukar pikiran dan pengalaman dalam berbelanja. Lalu, memberikan diskon secara substansial sehingga mempermudah persaingan. Next. Nah, ini ada manfaat e-commerce bagi masyarakat juga. Yang pertama, meminimalisir kemacetan dan polusi udara karena orang-orang akan berbelanja dari rumah. Selanjutnya, barang yang dijual akan lebih murah harganya karena cenderung
biaya pajaknya itu lebih murah daripada di toko offline. Lalu memungkinkan konsumen yang berada di tempat jauh atau berbeda negara atau kota tetap bisa menikmati produk yang ditawarkan. Next. Nah, selain mendatangkan banyak manfaat, e-commerce pun memiliki beberapa kekurangan. Contohnya, bagi penjual, itu mengharuskan karyawan perusahaan untuk memiliki pengetahuan di bidang teknologi informasi. Yang kedua, informasi mengenai perusahaan yang mungkin dapat disabotase oleh hacker. Yang ketiga, persaingan menjadi lebih ketat sebab akan semakin banyak perusahaan yang muncul. Yang keempat, hambatan jaringan internet dalam mengakses e-commerce. Karena e-commerce ini kan bergantung banget sama kondisi internet kita. Kalau misalnya kita emang nggak punya internet dan penjual juga kesulitan untuk menjangkau internet, pasti akan terhambat juga untuk mengakses e-commerce. Yang kelima adalah permasalahan dalam hak cipta. Selanjutnya juga ada beberapa kekurangan bagi pembeli. Yang pertama, minimnya pengetahuan konsumen mengenai teknologi, karena banyak dari kita yang masih gaptek gitu kan, apalagi masyarakat lansia itu kemungkinan besar masih awam banget sama teknologi. Yang kedua, akses internet yang minim digunakan, terkhusus bagi para orang tua dan lansia. Yang ketiga, banyaknya informasi yang membuat konsumen bingung dalam memilih produk yang ditawarkan. Yang keempat, rasa takut jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan. Karena kita juga banyak nemuin kasus nih kalau misalnya ternyata harganya mahal, terus fotonya bagus, tapi ternyata yang datang nggak sebagus itu. Boleh next? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih untuk Kak Fadila. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai studi kasus dari kasus kebocoran data pengguna Tokopedia. Platform belanja online banyak diminati oleh masyarakat Indonesia sebab sebanyak 70% masyarakat Indonesia telah menggunakan handphone dan dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia bersikap konsumtif. Namun sangat disayangkan, para pengguna tersebut masih minim rasa waspadanya terhadap data pribadi yang diberikan saat menggunakan aplikasi online shop tersebut. Data tersebutlah yang nantinya digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kinerja dan segmentasi pasar dari perusahaan tersebut. Di tahun 2020 lalu, Tokopedia sebagai platform online shop yang dapat digemari masyarakat mengalami kebocoran database konsumennya. Terdapat 91 juta data pengguna dan 7 juta data penjual Tokopedia yang bocor yang dijual di dark web dengan harga $5,000. Diketahui terdapat lebih dari 50 pengguna yang sudah menggunakan data tersebut menggunakan VPN, mengingat data tersebut berada di server Amerika. Dengan adanya kasus seperti ini, seharusnya membuat masyarakat untuk lebih hati-hati agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Di sisi lain, seharusnya pihak dari Tokopedia dapat menjaga data pribadi penggunanya. Sebab kelalaian ini, banyak pihak khusus pengguna mengalami kerugian. Pihak Tokopedia seharusnya dapat memenuhi hak dari penggunanya untuk melindungi data pribadi pengguna dari sesuatu yang tidak diinginkan. Selanjutnya, untuk pelanggaran etika berbisnis ini harus dihindari agar sustainable sebagai dasar moral dapat membuat rasa percaya pengguna tumbuh dan akan berdampak pada loyalitas pengguna platform tersebut. Jika hal tersebut terjadi lagi, maka pihak Tokopedia akan kehilangan customer trust sehingga pelanggan akan berkurang dengan beralih ke platform lain. Tentunya hal itu dapat merugikan pihak Tokopedia itu sendiri. Dapat kita lihat, pihak Tokopedia telah melanggar prinsip berbisnis, yaitu prinsip otonomi, integritas, dan reputasi, di mana seharusnya pihak Tokopedia dapat membuat keputusan yang baik, di mana dapat mempertahankan keuntungannya di bidang marketing dan meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga pelanggan percaya dan tentunya meningkatkan jumlah pengguna aplikasi tersebut. Sementara itu, belum ada aturan yang jelas untuk permasalahan kebocoran data platform online oleh pemilik usaha dalam hukum bisnis.
Hal inilah yang menjadikan kasus kebocoran data di platform online dianggap tidak dihiraukan. Sebenarnya, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi, namun untuk kebocoran data untuk platform belanja masih belum jelas mengenai sanksinya. Hal itu pun sama dengan Undang-Undang ITE. Sikap pemerintah yang tidak tegas seperti ini memungkinkan para pemilik platform online dapat melakukan tindakan pembocoran data pribadi penggunanya, dan kasus seperti ini dapat terulang kembali. Kesimpulan yang dapat kami ambil, seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya untuk belanja online, sangatlah membantu banyak pihak seperti penjual dan pembeli, di mana hal tersebut dapat mempermudah penjual memasarkan jasa atau produk yang dimilikinya, dan pembeli yang dapat mengakses toko online tanpa harus keluar rumah sehingga memudahkan dalam transaksi. Namun, di balik kemudahan itu semua, ada pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, seperti mengakses data pribadi seseorang secara ilegal dan menjual di website pasar gelap untuk memperoleh keuntungan. Dalam menjalankan sebuah bisnis, terkhusus bagi e-commerce, kepercayaan sangatlah penting. Maka dari itu, diperlukannya etika dalam menjalankan bisnis online. Hal tersebut dibutuhkan agar sebagai pengguna platform belanja online, pengguna akan merasa aman. Selain itu, dengan adanya platform online, kita akan dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi para penggunanya. Dan jika terjadi pelanggaran, maka akan ada pihak yang bisa mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut. Selain itu, perusahaan e-commerce harus memegang teguh prinsip dalam berbisnis, sehingga bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.